Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita kelas 5 bergabung dengan kelas 6 dikarenakan wali kelas 5B wali kelasnya sedang cuti menikah wali kelasnya ya. Jadi selama 1 minggu ya kalian akan belajar dengan Bapak digabung dengan kelas 6B seperti itu ya. Mudah-mudahan walaupun kelasnya gabungan rangkap antara kelas 5B dengan 6B, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dengan siswa yang banyak, tapi tetap kalian bisa belajar. Bukan berarti wali kelasnya libur kalian juga ikut liburan ya, tetap kalian harus belajar. Nah, anak-anak di kelas 5 dan di kelas 6 hari ini kita akan belajar ya di kelas 5 mengenai IPA perkembangbiakan kelas 5 mengenai alat gerak hewan ya, kelas 6 mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, sebelum lanjut ke materi inti, Bapak akan absen dulu. Kira-kira kelas 5B ada yang tidak masuk enggak hari ini? Oh, siapa? Oh, yang tidak masuk Fatir ya. Baik, kelas 6B alhamdulillah kelas 6B masuk semua. Baik ya, semuanya sudah hadir kecuali misalkan ada satu orang di kelas 5B ya karena sakit. Kita doakan Fatir mudah-mudahan cepat sembuh. Baik ya, seperti Bapak yang sampaikan tadi, materi hari ini ya ada di tema 1 ya, masih di tema 1. Kalau kelas 5 tadi mengenai apa? Alat gerak hewan. Kelas 6 mengenai perkembangbiakan hewan, ataupun nanti perkembangbiakan hewan ini ya dikemas dalam materi bahasa Indonesia, yaitu laporan hasil pengamatan ya. Sebetulnya materinya adalah bahasa Indonesia, tetapi di sana ada terintegrasi atau gabung dengan materi IPA-nya ya, ada kesamaan ya nantinya. Baik, hari ini karena 2 kelas kita akan melakukan metode diskusi nanti ketika dalam proses pembelajarannya. Kelas 5B dibagi 4 kelompok, begitu pula 6B dibagi 4 kelompok seperti itu. Baik, pertama-tama Bapak akan ke kelas 5 dulu sebentar, lalu ke kelas 6 ya. Kelas 5 akan dijelaskan materi, kemudian kelas 6 karena materinya sudah pernah dijelaskan sebelumnya, materi hanya penguatan ya. Materi hari ini hanya penguatan. Jadi untuk kelas 6 ya kalian mengamati dulu, mengamati teks mengenai hewan-hewan yang ada di ASEAN, sekitaran ASEAN selain Indonesia. Di bukunya di subtema kedua pembelajaran 1 silahkan dibuka ya. Kelas 6 Bapak tugaskan untuk membaca dan mengerjakan ya latihannya, yaitu kalian sebutkan hewan-hewan yang ada di selain ASEAN. Baca dulu yang di ASEAN hewannya apa ya, kemudian kalian tuliskan, kemudian kalian tambahkan hewan yang ada di negara kita Indonesia ya. Sudah mengerti tugasnya kelas 6 terlebih dahulu? Sudah? Iya, bagus. Silahkan dimulai dari sekarang untuk membaca teksnya dan juga
mengisi lembar kerjanya, termasuk nanti boleh kalian berdiskusi dengan teman sebangku dulu ya. Nanti Bapak akan mengecek hasil diskusi dengan teman sebangkunya. Baik, kelas 5 ya, siap untuk mendengarkan penjelasan mengenai organ gerak manusia dan hewan. Baik, dengarkan ya. Kelas 6 fokus untuk membaca dan mengerjakan lembar kerjanya. Baik, untuk kelas 5 Bapak akan menjelaskan ya bahwa salah satu ciri makhluk hidup apa? Ada yang bisa menjawab? Ciri makhluk hidup? Bernafas, betul ya, Alif. Terus apalagi? Oh betul, Zihni, bergerak. Nah, bergerak pasti ada alat geraknya. Bergerak berfungsi untuk apa coba? Untuk berpindah tempat, perubahan posisi satu ke posisi lainnya. Ya pasti kalau makhluk hidup itu bergerak ya, ada rangsangannya ya dalam tubuh makhluk hidup. Baik, kita berbicara organ gerak pada hewan. Nah, salah satunya ya, organ gerak pada hewan itu misalkan berguna untuk apa? Fungsi organ gerak ya, untuk jalan boleh, misalkan kayak hewan yang berjalan, monyet misalkan berjalan ya, kayak yang seperti manusia ya, ataupun mirip gitu ya. Siapa yang mirip? Oke. Kemudian apalagi? Berlari, kayak kuda yang berlari kencang, melompat, betul. Apalagi ya, memanjat ya, ada yang untuk berenang, wah macam-macam ya di hewan ya. Baik, kita akan mempelajari dulu anak-anak kelas 5 bahwa organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan ya. Ada 2 macam alat gerak. Yang pertama alat gerak pasif ya, yaitu tulang. Nah, di kita kan kayak misalkan di manusia ada tulangnya di sini ya. Nah, kemudian ada alat gerak aktif yaitu otot. Nah, dua-duanya bekerja sama untuk melakukan pergerakan ya. Kerjasama antara otot dan tulang dalam suatu sistem maka disebut sistem gerak. Jadi sistem gerak itu terdiri dari alat gerak pasif yaitu tulang dan aktif yaitu apa? Otot ya. Kenapa tulang disebut alat gerak aktif? Ada yang bisa menjawab? Ya, tulang disebut alat gerak pasif, bukan aktif. Kenapa? Nah, karena sebetulnya tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya ya, tanpa ada gerak aktif. Nah, berarti yang mengaktifkan gerak tulang itu apa? Betul, otot ya. Tulang pada hewan, manusia diam, tidak akan membentuk pergerakan yang sungguhnya ya. Tapi yang berperan besar nanti kerjasama antara otot dengan tulang ya. Karena dalam otot itu anak-anak memiliki senyawa kimia aktif ya, yang membuatnya bisa bergerak ya. Ada saraf-sarafnya ya, sehingga otot itu nempel pada tulang sehingga membuat tulang itu bergerak, yang merupakan ciri dari apa tadi? Makhluk hidup. Baik, kita pelajari hewan kelinci misalkan ya. Coba kita akan menentukan alat gerak kelinci, yaitu tadi apa? Tulang dan otot. Nah, ada tulang yang inti untuk bergerak, untuk meloncat, ada pada apa? Betul, pada kakinya. Meloncat-loncat kan ininya si kelincinya ya, terutama di kaki belakang ya. Kaki belakang lebih kuat daripada kaki depan, berfungsi untuk meloncat gitu ya. Nah, sekarang kalian dibagi 4 kelompok tadi ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ada tugas untuk berdiskusi, dilihat di bukunya ya. Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya ya, alat gerak hewan selain kelinci ya. So,
sebutkan di sana alat gerak, misalkan ada ikan ya. Nah ini sudah ada di bukunya, silahkan kalian tuliskan fungsi alat geraknya, di mana fungsinya sebagai apa. Misalkan tadi kelinci kaki untuk meloncat. Nah kira-kira sama enggak dengan hewan yang lain? Silahkan kalian diskusikan ya. Bapak akan ke kelas 6, akan mengecek tugas yang tadi. Silahkan kerjakan dengan tertib ya. Halo kelas 6, gimana pekerjaannya, sudah selesai? Sudah, alhamdulillah ya. Mohon maaf menunggu walaupun tidak terlalu lama ya. Silahkan kelas 6, ada yang ingin menyampaikan hasil bacaan dan tadi pengamatan teks laporannya? Silahkan. Oh ya, kepada Ananda, siapa? Jangan malu-malu ya. Oke, Aulia silakan ya. Gimana jawabannya? Iya, di Indonesia betul banyak hewan-hewan yang beraneka ragam. Ya, kalau di Thailand apa tadi? Gajah. Tapi kalau di Indonesia ada gajah, ada apalagi orang utan, ada harimau, ada cendrawasih ya. Nah ada buaya, bahkan ada lubang buayanya ya. Kemarin kita ke lubang buaya ya. Buayanya juga banyak tersebar karena di Indonesia apa tadi negara banyak perairannya ya, termasuk buaya darat juga mungkin ya. Nah baik, sudah paham mengenai keanekaragaman hewan sesuai dengan teks yang kalian baca tadi. Nah sekarang kita masuk ke IPA, tapi nanti akan dituangkan ke laporan pengamatannya bahasa Indonesia. Nah hewan-hewan tersebut berkembang biak dengan cara 3 ya. Ada apa? Bertelur, kemudian melahirkan. Yang ketiga bertelur dan melahirkan. Yang bertelur dinamakan ovivar, betul. Contohnya ayam ya, burung ya, kayak tadi burung cendrawasih. Nah itu bertelur ya. Kemudian melahirkan apa saja? Orang utan yang menyusui ya, mamalia. Kemudian yang bertelur dan melahirkan dinamakan apa? Ovovivipar. Yang melahirkan vivipar, yang bertelur ovipar, yang bertelur melahirkan ovovivipar. Ada gitu yang bertelur dulu kemudian melahirkan, ada. Nah, tadi Pak Isan nyebut adalah hewannya adalah buaya ya. Baik, sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Ada di sana tersedia tugas untuk mengelompokkan mana yang termasuk hewan melahirkan, mana yang bertelur, dan ada irisan di antara keduanya, yang bertelur dan melahirkan dalam bentuk diagram Venn ya. Silahkan kalian kerjakan ya. Ini berkelompok, silahkan kelompok 1, 2, 3, 4 berdiskusi. Nah, baik, Bapak akan ke kelas 5 ya. Gimana, sudah selesai? Oke, sudah. Baik. Oh belum, kita tunggu ya, karena soal kelas 6 itu nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Silakan dikerjakan. Baik, alhamdulillah dua-duanya kelas 5 maupun kelas 6 sudah selesai ya. Baiklah, kita akan berdiskusi ya bareng-bareng sekarang mah ya, dari kelas 5 dan kelas 6. Baik, silahkan kita acak dari kelas 5 dulu. Kelompok 2 silahkan maju. Baik, ke kelas 6 ya. Alhamdulillah semua sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah marilah kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kalian belajar mengenai organ gerak hewan dan laporan teks hasil pengamatan ya. Kesimpulannya, coba ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini
dari kelas 5 mengenai alat gerak hewan? Ya, silakan Raisa. Oh iya, betul ya. Berarti baik hewan dan manusia sama punya alat gerak, sama-sama ada yang di tangan, ada yang di kaki ya. Tapi bedanya kalau di hewan apa? Lebih beraneka ragam. Tapi kita lihat bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa manusia Allah ciptakan itu dalam bentuk yang paling sempurna. Coba kalau hewan kan satu, misalkan alat gerak hewan berenang, ya berenang saja. Kelinci melompat melompat saja ya. Tapi manusia dengan alat gerak tangan dan kaki, dia bisa berenang, melompat, berlari. Wah, itu manusia diciptakan sebaik-baik bentuknya. Itu kesimpulan dari kelas 5 ya. Kalau kelas 6, perkembangbiakan hewan dalam teks laporan pengamatan gimana? Ada yang mengamati dan yang menyimpulkan ya. Wah, di kelas 6 gak ada nih yang menyimpulkan. Baik, Bapak bantu. Ketika kita mengamati perkembangbiakan hewan, nah, kita juga nantinya bisa ya untuk mengembangbiakan hewan ya. Oke. Seperti misalkan kita mengembangbiakan ikan. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara mengembangbiakan ikan. Untuk itu kelas 6 ditugaskan untuk membawa ikan gapi. Nah, untuk kelas 5 Bapak tugaskan untuk membawa ikan cupang per kelompok gitu ya. Ditunggu minggu kita akan melihat ini dari segi alat geraknya, ini dari perkembangbiakan hewannya ya. Kita akan ada materi yang beririsan hampir sama ya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.